Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak Ganila Renaldi di channel SDN Lamajang 2. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tema 6 subtema 3 pembelajaran 2. Nah anak-anak, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Pernahkah kamu menemui anak-anak yang bekerja menjadi pemulung seperti di atas? Pernahkah kamu berpikir mengapa mereka bekerja di usia muda mereka? Apakah yang dilakukan mereka? Apakah peran mereka di masyarakat? Tahukah kamu bahwa beberapa anak pemulung tetap bersekolah? Mereka memiliki cita-cita juga seperti kamu. Bahkan ada beberapa pemulung yang telah mencapai cita-citanya dengan gemilang. Nah, anak-anak, mari kita membaca. Di sini ada cerita tentang aku sarjana pemulung. Namaku Wahyudin, biasa dipanggil Wahyu. Aku anak pasangan buruh tani. Aku tinggal bersama kelima saudara tiriku dan 2 adikku. Selain orang tuaku, karena kemiskinan, tidak ada satupun dari kakak tiriku yang dapat menamatkan sekolah dasarnya. Aku pun terancam demikian, karena kami tidak punya uang untuk sekolah. Tetapi aku bertekad, aku harus sekolah. Saat subuh, aku mengumpulkan sampah plastik dan kardus untuk dijual. Pekerjaanku disebut memulung. Aku adalah seorang pemulung. Hasil dari memulung digunakan untuk membayar uang sekolahku. Aku memulung sejak usia 10 tahun. Pada saat aku duduk di kelas 4 SD. Untuk menamatkan sekolah dasar, aku perlu tambahan biaya. Selain memulung, aku pun menggembalakan kambing tetangga. Sewaktu SMP, aku juga berjualan gorengan. Apapun kulakukan agar aku dapat sekolah. Pada saat SMA, aku menjalani 7 profesi sekaligus agar aku tetap sekolah. Tetapi meski demikian, aku selalu dapat menjadi juara di sekolahku. Pada tahun 2013, aku telah menyelesaikan kuliahku di Jakarta dengan tetap menjadi pemulung. Lalu, aku mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah kembali di ITB, Institut Teknologi Bandung, yang kini hampir selesai. Aku bangga telah mencapai cita-citaku untuk terus sekolah. Meskipun dengan perjuangan yang panjang dan berat. Nah, anak-anak, kalian harus semangat dalam mencari ilmu. Jangan kalah oleh Wahyu. Kalian bersekolah dengan enak. Kalian sekolah masih diurus orang tua. Tidak seperti Wahyu. Tetapi Wahyu mempunyai tekad yang keras untuk menggapai cita-citanya terus bersekolah. Kalian harus lebih giat ya. Nah, setelah membaca, kalian coba jawab pertanyaan berikut ini. Pertama, apa saja prestasi yang telah diraih Wahyudin karena usaha dan kerja kerasnya? Yang kedua, apa kesimpulanmu terhadap usaha Wahyudin untuk meraih cita-cita? Kalian isi menurut bacaan tadi. Nah, anak-anak, tahukah kamu bahwa sampah telah menjadi masalah lingkungan yang semakin sulit diatasi? Sampah plastik telah menutupi beberapa samudra dan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang serius. Banyak hewan laut mati karena memakan sampah plastik. Salah satu cara yang dilakukan masyarakat kini adalah dengan menggalangkan gerakan daur ulang sampah plastik. Tujuan mendaur ulang sampah plastik untuk memperpanjang usia pemakaian barang, sehingga tidak perlu membeli untuk sementara waktu. Dengan demikian, jumlah sampah dapat dikurangi jumlahnya. Dengan melakukan penghematan penggunaan barang dari alam, kita telah melakukan usaha pelestarian makhluk hidup di sekitar kita. Nah, anak-anak, mari kita membaca.
Keanekaragaman makhluk hidup telah memberikan manfaat bagi kehidupan manusia atau makhluk hidup lainnya. Sepantasnya manusia berusaha bertindak untuk memelihara, mengembangkan, dan menjaga keanekaragaman makhluk hidup sebagai sumber daya alam hayati agar senantiasa dapat memperoleh manfaatnya. Masyarakat di dunia sekarang harus segera bertindak melestarikan keanekaragaman makhluk hidup. Dampak buruk yang diakibatkan kepunahan makhluk hidup telah merugikan bagi manusia itu sendiri. Di Indonesia, banyak jenis hewan dan tumbuhan asli Indonesia berada di ambang kepunahan. Bahkan, beberapa sudah punah. Pelestarian makhluk hidup dapat dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, upaya pelestarian tumbuh-tumbuhan. Upaya yang dilakukan dapat sebagai berikut. Yang pertama, kebun koleksi. Biasanya hanya untuk mempertahankan tumbuhan bibit unggul. Contoh, kebun kelapa di Bone-Bone, kebun mangga di Pasuruan. Selanjutnya, kebun plasma nutfah merupakan perkembangan kebun koleksi. Contoh, kebun plasma nutfah di Cibinong, LIPI dengan buah-buahan inti, talas, dan sulub. Selanjutnya ada kebun botani, didirikan pada tahun 1817 di Bogor, terkenal dengan nama Kebun Raya Bogor. Yang kedua, dapat mengupayakan pelestarian hewan dengan menangkar hewan langka dengan cara mengisolasi hewan tersebut. Yang kedua, mengambil telur-telur hewan untuk dibantu menetaskannya. Yang ketiga, memindahkan hewan langka ke tempat yang lebih cocok. Seterusnya, membuat undang-undang perburuan. Yang terakhir, menindak tegas para pelanggar dengan memberikan sanksi hukum sesuai hukum yang berlaku. Nah, anak-anak, kalian dapat menyimpulkan bahwa pentingnya keanekaragaman hayati bagi kehidupan manusia. Sebagai manusia, kita tentu harus menjaga habitat hewan serta tumbuhan yang ada dengan cara memeliharanya. Karena jika kita jaga alam, maka alam pun akan menjaga kita. Ayo lestarikan lingkungan kita dan menjaga lingkungan kita. Nah, anak-anak, cukup sekian untuk pembelajaran kali ini. Tetap semangat, jaga protokol kesehatan, cuci tangan pakai sabun, jagalah jarak, pakailah masker, dan jangan lupa berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.